Salam, selamat pagi. Jemaat Tuhan di GJKI Ngargoloka. Kangen banget kalih jenengan-jenengan sedaya. Napa jenengan boten kangen kalih kula? Nah, jane wis kangen kabeh tapi karena keadaan nggih terus sementara boten saged kepanggih. Namung niki pangajeng-ajeng kawula sedaya diberkati kalih Gusti. Amin. Nah, Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih dumateng asmanipun Gusti Yesus. Nah, basane gado-gado mawon nggih. Kita akan lihat bersama-sama Alkitab kita di dalam Efesus pasal 3. Ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta di mana turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Jadi hari ini adalah turunnya Roh Kudus. Nah, diperingati oleh seluruh gereja-gereja termasuk kita saat ini. Memang Roh Kudus itu sudah turun 2000 tahun yang lalu, tetapi harapannya ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap orang percaya, dan itu adalah janji Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Nah, ini adalah dalam Efesus 3 ayat yang 16 sampai 20. Ini adalah harapan Rasul Paulus, doa Rasul Paulus. Nah, kepada jemaat di Efesus termasuk kita. Nah, supaya apa? Saya hanya menggarisbawahi ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sehingga sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi. Seluruh kepenuhan Allah itu termanifestasi, dinyatakan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus itu termanifestasi di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu saat ini sudah tinggal dalam hidup kita, diberikan kepada kita. Dan Rasul Paulus mengharapkan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, COVID-19 ini ya dirasakan oleh seluruh dunia. Ya, saya dikontak oleh seorang teman dari Amerika mengatakan bahwa yang meninggal di Amerika itu 100.000 orang. 100.000 orang meninggal dunia karena COVID-19. Tapi di Amerika tidak disebutkan di media massa, sehingga hanya tertentu, laporan tertentu saja. Bapak Ibu yang terkasih, gereja-gereja di sana ya mengalami satu pengalaman di mana banyak orang-orang Kristen yang meninggal dunia di sana. Tetapi mereka berkata demikian, itu semua sudah diatur oleh Allah. Itu semua oleh
Itu semua memang terjadi seperti itu, tetapi Allah tidak tinggal diam. Yesus Kristus tidak tinggal diam. Yesus Kristus melihat semuanya. Dan percaya bahwa yang sudah meninggal karena COVID Corona itu, karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka ada dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini yang disampaikan oleh rekan-rekan di Amerika, termasuk kita saat ini, saudara. COVID-19, Corona ini menghantui kita. Tetapi percayalah, Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memberkati kita. Tangan Tuhan tidak tinggal diam untuk merawat kita, menopang kita. Bahkan kalau kita sekalipun kena dan meninggal sekalipun, kita ada di dalam pelukan Tuhan, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, di dalam Roh Kudus. Saudara, saya teringat ketika melakukan perjalanan piknik. Piknik itu di Tawangmangu, ya. Ada Grojogan Sewu di sana. Nah, dari jauh wis gemrujuk kayak gitu, kemudian kita foto-foto. Wah, rasanya wis semakin mendekat semakin adem, semakin mendekat semakin adem. Dan ketika semakin mendekat itu, wah, ada aliran air yang begitu menyejukkan dan membasahi kita, saudara. Amin. Jadi itulah maknanya sebetulnya. Kita sebagai orang Kristen seperti maju untuk melihat atau maju kepada air terjun. Nah, kalau kita takut untuk masuk, ya kita tidak basah. Tapi kalau kita terus maju, kita mengalami basah dan segar. Demikian juga dengan kepenuhan di dalam Allah, di dalam Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, mari hari ini kita nikmati, terus maju sehingga kita dipenuhi, sehingga kita merasakan aliran air begitu yang menyegarkan dalam hidup kita. Ya, karena tidak banyak orang yang merasakan seperti itu. Wes aku cukup neng kene, aku wedi neng Grojogan Sewu, wes foto-foto cukup. Enggak, saudara. Saya maju di sana, kemudian saya mandi di sana dan saya merasakan kesegaran. Saudara yang terkasih, itulah ya maknanya kita dipenuhi oleh Allah, oleh hadirat Allah, merasakan kepenuhannya sampai rasanya seger, saudara. Haleluya. Mari ya, jemaat Tuhan di Ngargoloko tetap percaya kepada Tuhan, masuk lebih dalam lagi di tengah pandemi Corona ini, masuk lebih dalam lagi sehingga kita merasakan kepenuhan ilahi, sampai kita merasakan bahwa sukacita yang luar biasa kita rasakan, baik di dalam doa kita, baik di dalam penyembahan kita, pelayanan kita, pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita dipenuhi oleh hadirat Allah sampai rasanya seger. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita di minggu Pentakosta ini. Roh Kudus dicurahkan, supaya kepenuhan Allah itu ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh bersukacita. Ya, di tengah pandemi Corona sekalipun, di tengah situasi yang tidak menentu perekonomian, tidak menentu, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin.